rindu segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan dan Raja. Kami sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembahlah Dia. Kau Allah yang layak terima sembah kami. Kau Allah yang layak bersemayam dan bertata di atas puji-pujian kami. Kau ku sembah. Oh Tuhan, hanya Kau yang kami sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Dia layak untuk disembah. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, angkat suaramu. Haleluya. Pujilah Tuhan atas perjalanan sepanjang minggu ini. Dialah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kasih sayang. Haleluya. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku, yang membangkang dia kembali. Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Yang percaya firman Tuhan iya dan amin boleh angkat tangan. Lagu ini sangat-sangat alkitabiah Bapak Ibu. Bukan bicara tentang perasaan manusia, bukan bicara tentang pikirannya kita tentang hidup, tapi bicara tentang apa kata Tuhan tentang hidup kita. Kita harus percaya, amin. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasih. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Sekali lagi dari awal. Dengarlah hai umat-Nya, dengarlah hai umat, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihinya. Katakan sama-sama, terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi
jadi pemenang. Mari kepalkan tanganmu, katakan sama-sama. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Sekali lagi, jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Dengarlah hai umat, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihinya. Kami percaya terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Mari katakan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Yang beriman boleh tepuk tangan di atas kepala, berkata, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya, dan terima kekuatan itu daripada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Karyamu sungguh Kami bersyukur. ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Sambil kami siapkan hati kami bersaksi tentang kasih kesetiaan-Mu bagi kami. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu. Dengan kasih Kristus kami undang Ibu Gembala. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, Kau membuatku berharga
keselamatan itu mengangkat kami dalam dunia yang gelap menjadi dalam kehidupan yang terang. Membuat kami dari kehidupan yang tidak berdaya, kehidupan yang menjadi sampah, menjadi berharga dan berguna bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami hendak bersyukur ke Tuhan untuk karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami ada sampai dengan pada hari ini. Semua juga oleh karena anugerah-Mu. Kami mohon Roh Kudus akan menjamah setiap pribadi pada saat ini, mencelikkan mata rohani kami dan telinga rohani kami, dan menjamah hati kami. Kami mau tutupan darah Yesus bagi setiap pribadi, menguatkan, memulihkan, dan kami mau diam di dalam kaki Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang mau mengalihkan hati, pikiran, perasaan kami di dalam firman Allah, kami tolak itu demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Allah bekerja menjamah setiap pribadi dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih Tuhan tidak terbatas, saudara. Tetapi banyak orang yang tidak bersyukur hidupnya. Ya, nah saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, tema kita pada bulan ini, saudara, ya, sampai dengan nanti bulan 6 adalah more stronger. Kita harus lebih kuat. Jelang kedatangan Tuhan, kita harus lebih kuat. Mengapa? Karena ini masa penyaringan, masa pemurnian, masa ujian. Siapa yang imannya adalah emas atau ternyata palsu akan kelihatan dalam ujian-ujian. Dan menjadi kuat itu adalah pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar. Mengapa? Karena persoalan kita yang hadapi. Amin, saudara. Ya. Karena keluargamu yang adalah pilihanmu, engkau harus menghadapi, tidak bisa diganti. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Daniel beberapa minggu yang lalu dikatakan, jadilah kuat, ya jadilah kuat, dan Tuhan memberikan kekuatan. Artinya menjadi kuat itu adalah perintah Tuhan dan harus, tidak boleh ditawar. Karena kekuatanlah yang membuat engkau bertahan di tengah persoalan rumah tanggamu. Kekuatanlah yang membuat engkau bertahan di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Kekuatanlah yang membuat engkau bertahan ketika menghadapi mungkin tetangga yang rese. Kekuatan yang membuat engkau bertahan di dunia kerja dan dimanapun. Kekuatan yang membuat, kekuatan rohmu, jiwamu, pikiranmu, yang membuat akhirnya tubuh jasmani kita ini kuat. Dan kalau sel-selmu kuat, imunitasmu tinggi, engkau akan disembuhkan. Amin. Tetapi ketika engkau lemah, putus asa, tidak semangat, iman pun hilang, dan tidak mungkin terjadi mujizat Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam topik ini, yaitu apa, saudaraku? Ketika saudara ingin kuat, yang harus saudara waspadai adalah tawar hati. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati untuk segala situasi dan kondisi yang engkau alami. Jangan tawar hati untuk kesehatanmu. Jangan tawar hati untuk pekerjaanmu. Jangan tawar hati apapun. Karena pada waktu engkau tawar hati, dikatakan, kecillah kekuatanmu. Padahal masalah itu, persoalan itu, anakmu itu, suamimu itu, menantumu itu, mertuamu itu, tetanggamu itu, selalu ada. Ya kan? Nah, untuk kita menjadi kuat, apa? Untuk bertahan. Sadari bahwa Tuhan telah mengaruniakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk bertahan terhadap tipu muslihat iblis. Artinya orang yang kuat dapat bertahan terhadap tipu muslihat iblis pada saat kapan? Dia menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tetap dalam keselamatan Tuhan, tetap dalam ibadahnya, tetap dalam pembacaan firman Allah, tetap memakai pedang roh, tetap bersukacita di dalam hadirat Allah. Orang yang kuat bukan berarti tidak ada tantangan. Orang kuat artinya dia menang, berarti banyak masalah. Mazmur Daud berkata begini, dengan Allah aku menghadapi gerombolan, artinya gerombolan banyak masalah.
Dengan Allah aku dimampukan melompat tembok. Orang yang kuat yang bisa melompat tembok. Kekuatan fisik tidak menentukan kekuatan rohmu. Tetapi kalau rohmu, jiwamu, pikiranmu kuat, saudara, maka itulah yang kita membuat kita kuat menghadapi apapun. Itu yang membuat kita akan bisa sampai finishing well. Dan hari ini saudara, saya ambil tema di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Mari kita akan bangkit, berdiri, kita akan baca ini. Bagaimana kita akan tetap melayani, bagaimana hati kita akan penuh dengan kemurahan Allah, dengan kasih karunia Allah, justru di tengah penderitaan. Paulus pernah berkata, justru di dalam kelemahannya aku mendapatkan kekuatan, dan sempurnalah kuasamu. Kita akan baca 2 Korintus 8. Saudara bisa buka Alkitab saudara ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. 10. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 15 sama-sama. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, di dalam minggu lalu 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2 Korintus 8 ayat 1. Di situ dikatakan, dalam 2 Korintus 4:1 dikatakan, kami telah menerima pelayanan ini. Lalu dalam 2 Korintus 8 ayat 1, jemaat di Makedonia telah menerima kasih karunia Allah, saudara. Maka di sini kita akan mengerti, saudara, bahwa orang yang telah menerima kasih karunia Allah adalah seseorang yang sadar bahwa hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya adalah kasih karunia Allah. Dan hatinya pasti akan penuh syukur dan akan kuat. Kalau kita menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita, firman Tuhan bilang, kalau dia tidak menyayangkan anaknya saja diberikan kepada kita, apalagi yang lain.
Orang yang telah buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dikaruniai kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Allah berkenan hidup dalam hidupnya. Orang yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah seharusnya sadar, seperti tadi kesaksian tadi, bahwa aku hidup ini karena Tuhan. Aku bisa melalui setiap hari sekarang di minggu yang terakhir, itu karena Tuhan. Pelayanan aku bisa melayani, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Gak sembarangan orang bisa melayani, saudara. Aku sekolah ini juga karena Tuhan. Pekerjaan ini juga karena Tuhan. Nah, orang yang demikian akan penuh syukur, dan orang yang mengucap syukur pasti akan kuat. Amin. Tapi orang yang bersungut-sungut, yang tidak menyadari kasih Tuhan, pasti akan lemah. Orang yang bersyukur akan melihat kebaikan-kebaikan dalam segala sesuatu. Orang yang bersyukur untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk istri dan anaknya, maka dia akan bisa melihat kebaikan-kebaikan dalam pasangannya, bukan kekurangannya. Kalau engkau menyadari bahwa hanya oleh karena kasih Tuhan kita boleh melayani Tuhan, dan hati kita berlimpah syukur, maka dalam segala kesempatan kita akan melihat ada kesempatan-kesempatan untuk memberitakan Injil bagi Tuhan. Seorang yang penuh tangki kasih Allah dalam hidupnya, itulah orang yang kuat. Minggu yang lalu, saudara, ada satu pergumulan dalam satu keluarga. Rumah tangganya baik-baik saja, ganteng suami istri, mertua juga yang bagus, saudara. Tetapi di tengah-tengah kemajuan ekonomi, kemajuan kesuksesan, tiba-tiba digoncang dengan suaminya berselingkuh. Dan ternyata kenapa? Karena kasih Allah tidak memenuhi hati suami, hati istri dan anak-anak. Tidak ada mezbah doa. Tidak ada pembacaan firman Tuhan di keluarga. Ke gereja juga tidak setia, tidak taat, tidak menguduskan hari Tuhan. Saudara, mari kita akan belajar dari jemaat Makedonia. Kisah Rasul 16 ayat 9 ini menceritakan siapa jemaat Makedonia ini. Jadi ini adalah Makedonia ini letaknya di wilayah timur laut Yunani, di mana pada waktu itu kebudayaan menjadi pusat kebudayaan dan politik Yunani. Kalau kita kenal di situ adalah diantaranya Alexander Agung yang menjadi pemimpin, ya, Makedonia. Jadi dalam satu pelayanan Paulus ingin melanjutkan ke Asia, tetapi Tuhan menyampaikan satu penglihatan, yaitu dia melihat ada seorang yang berseru, "Menyeberanglah kemari, tolonglah kami." Jadi walaupun di Makedonia itu kondisinya baik mungkin, tetapi ada sesuatu yang kosong di dalam roh mereka, jiwa mereka, yang akhirnya Tuhan membukakan mata Paulus secara rohani untuk pergi melayani ke sana, untuk menguatkan mereka. Nah, sekarang saudara, negara Makedonia itu dulu adalah bekas negara Yugoslavia. Sekarang namanya Makedonia Utara. Nah, saudara, di dalam nama Yesus, di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan begini: selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jemaat di Makedonia bukan jemaat yang kaya, bukan jemaat yang tanpa masalah, tetapi dikatakan selalu dan selagi, sedang. Saudara ngerti nggak ya? Sedang.
ngalami pencobaan yang berat, bukan ringan. Cobaan, apa itu? Kita nggak tahu, saudara. Mungkin ada masalah konflik di negaranya atau apa saja. Dan akhirnya yang membuat kita juga, saudara, bukan hanya penderitaan, cobaan yang berat, tapi sangat miskin. Tetapi dikatakan begini, bagaimana mereka dalam cobaan yang sedang mereka alami. Saudaraku, berat, mengalami penderitaan, miskin lagi, saudara. Tapi bagaimana mereka keluar, mereka bisa meluap hati mereka dengan sukacita, dan mereka kaya dalam kemurahan. Mereka bisa memberi. Jadi di sini kita lihat, memberi bukan tunggu kaya, memberi bukan tunggu dia beres hidupnya. No. Melayani bukan tunggu sempurna, melayani bukan tunggu aman-aman saja, melayani bukan tunggu engkau resign dari pekerjaan, melayani bukan tunggu pensiun. Tapi ayat ini berkata, selagi dicobai, selagi di dalam penderitaan, saudara. Tapi banyak orang ketika ada pencobaan, dia langsung undur dari Tuhan. Ah, Bu, gak kuat aku, Bu. Nantilah, biar bertobat dulu anakku ini, suamiku ini. Nantilah, aku tinggalkanlah dulu, berhentilah dulu, Bu. Gitu. Gimana aku bisa memberi, Bu? Ongkosku aja ke gereja gak ada. Ayat ini berkata, saudara, sangat miskin. Jadi kalau Alkitab bilang sangat, gak ngerti kita menjelaskan. Di bawah garis. Mungkin dia juga susah cari makannya. Tetapi ketika mereka penuh dengan firman Tuhan, wow, mereka boleh melimpah dengan sukacita. Nah, mari kita akan lihat mengapa mereka bisa tetap melayani, bahkan bersemangat, bahkan konsisten, tetap kuat. Kita akan belajar. Yang pertama adalah, saudara, dikatakan begini, selagi dicobai dengan berat. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan banyak kesusahan, banyak kesulitan. Lalu dikatakan itu pelbagai penderitaan. Artinya gak satu masalahnya, kesulitannya gak satu, persoalannya gak satu. Pelbagai itu bahasa Indonesia masih banyak ragamnya, ya, banyak ragamnya. Bukan hanya menyerang hatinya, pikirannya, perasaannya, ekonominya, kantongnya, saudara. Pelbagai penderitaan serta sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Mengapa? Saya mengangkat, yaitu topiknya, mereka tidak mempunyai mental korban. Apa itu mental korban, saudara? Mental korban merasa diri selalu kurang, beruntung, dan perlu dikasihani. Orang yang tidak melayani, orang yang tidak bisa memberi, orang yang menutup diri, tidak berdampak, adalah karena mengambil excuse. Aku orang yang kurang beruntung di dunia ini. Aku orang yang perlu dikasihani. Macam mana aku bisa kasihani dia? Hidupku ini banyak kali pergumulanku, persoalanku. Duitku juga kagak ada. Tapi hari ini engkau harus keluar dari mental korban. Ya, keluar dari mental korban. Karena orang yang dalam mental korban sepanjang hidupnya tidak akan berdampak apa-apa. Di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di pelayanan. Mental korban hanya ingin dilayani, tidak mau melayani. Padahal Tuhan sudah mau datang. Hal yang akan kita bawa nanti di tata pengadilan Tuhan adalah jiwa-jiwa yang bertobat. Tapi kita masih sibuk mengasihani diri kita. Kita masih mengatakan, aku orang yang perlu dikasihani, aku orang yang perlu ditolong. Orang yang demikian, saudara, saya menyebutkan di sini ada 3 hal.
Orang yang memiliki mental korban memiliki 3 keyakinan dalam hidupnya, dan tidak akan mungkin bisa berdampak seperti jemaat Makedonia. Apa? Orang yang bermental korban, dia berpikir begini, hal-hal buruk telah terjadi di masa laluku dan akan terus terjadi pada diriku. Dia mengatakan, memang ginilah nasibku, Bu. Kayak mana? Woi, Alkitab, kekristenan tidak percaya nasib, tidak percaya apa namanya itu ya, takdir. Tidak ada. Tuhan bisa mengubahkan air mata menjadi sukacita. Kau rangkai air mataku jadi permata. Tidak ada. Tapi orang yang bermental korban akan melihat masa laluku buruk, kehidupanku buruk, keluargaku buruk, rumah tanggaku buruk, maka itu akan terus mengikuti aku. Itu mental korban. Itu pasti di dalam keluarganya akan cekcok terus, karena dia hidup terus di dalam masa lalunya. Yang kedua, orang yang mental korban adalah dia bilang gini, orang lain yang harusnya disalahkan atas kemalangan yang menimpa dirinya. Jadi dia akan mengatakan, aku begini karena mamaku nih, karena bapakku ini, karena opungku ini. Dia ambil excuse untuk menyalahkan orang lain untuk apa yang menimpa dia. Itu mental korban. Kalau demikian pasti tidak akan punya pikiran yang positif, betul nggak? Pasti dia akan dengan hubungan dengan orang lain juga pasti tidak baik. Dan itu akan menghambat apa? Berkat Tuhan atas kita. Lalu yang ketiga, orang yang bermental korban itu memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan bahwa tidak ada gunanya mencari solusi dan mencoba melakukan perubahan karena itu tidak akan berhasil. Udahlah, bapakku tukang jual koran, aku pun nggak jauhnya di situ, pasti di jalan jual koran. Nggak gitu, saudara. Itu mental korban. Mental korban membuat engkau tidak bisa maju. Tapi Makedonia ini begitu menginspirasi saya dan harusnya menginspirasi saudara, bahwa bagaimana mereka ya mengalami pelbagai kesusahan, penderitaan, tapi bisa meluap hati mereka bersukacita, melayani Tuhan, memberi, dikatakan lebih dari yang patut, yang orang seharusnya orang yang mampu memberi, dia bisa lebih berberi. Wah, itu nggak gampang, saudara. Memberi pada waktu engkau punya, gampang. Tapi bagaimana kita bisa memberi justru ketika kita menderita dan dalam kekurangan? Wah, itu baru gini. Ini yang sedang diajarkan. Nah, mental korban, kita tidak akan bisa empati dengan orang lain. Karena orang lain kita menganggap diri kita yang harus ditolong. Dan orang yang mental korban tidak akan pernah melakukan pelayanan kasih, tidak akan pernah memberi yang terbaik buat Tuhan. Padahal firman Tuhan, konsep kerajaan Allah, berilah maka kamu akan diberi sukatan yang berlimpah-limpah. Inilah tipuan-tipuan iblis semua, saudara. Mental korban, dia pasti akan bermasalah dengan semua orang. Pasti akan gini-gini mulutnya, saudara. Kenapa dia dibantu? Kenapa dibantu? Kenapa enggak aku? Kita melihat jemaat Makedonia ini luar biasa, saudara. Dan dia tidak akan empati dan marah atau bahkan tidak suka jika orang lain yang ditolong. Orang yang mental korban saya sebutkan, orang yang belum selesai dengan dirinya. Yang tidak menyadari bahwa apa yang dilalui di masa lalu, apa yang sedang kita alami, Tuhan bisa angkat. Tuhan bisa sembuhkan luka batinmu. Tuhan bisa mengubahkan kehidupanmu. Makanya di awal tadi, yang menerima kasih karunia. Jangan-jangan kita hanya tahu Yesus mati bagi kita, Yesus menebus kita, tapi kita nggak terima Dia. Hanya di sini aja, tapi di sini nggak selesai.
Saudaraku yang terkasih, jemaat Makedonia disebutkan di situ, hatinya meluap dengan sukacita. Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat bukan karena tanpa tantangan. Tapi jemaat Makedonia tadi disebutkan apa? Selagi dicobai, lagi ada pencobaannya. Pencobaannya banyak. Kesulitan, kesusahan, pelbagai penderitaan, dan sangat miskin. Lengkap-lengkip. Tapi ayat ini berkata, hati mereka meluap sukacita. Lihat dulu kiri kanan. Saya pikir nanti saudara stres pula dengan khotbah ini. Lihat dulu kiri kanan. Adakah hati saudara meluap dengan sukacita? Saudara, mental korban menutup mata kita untuk melihat kemuliaan Allah. Ada orang yang lebih buruk dari kita. Kami pernah melayani, ya, ada anak muda yang karena dia lompat, jadi makanya hati-hati ya kalau lompat di kolam renang, hati-hati, kena kepalanya, dan akhirnya cacat sampai sekarang. Dia nggak bisa bergerak, dia hanya telungkup begini, dan hanya kepalanya aja bisa gini. Ada yang di sini seperti itu mengalami penderitaan? Tidak, saudara masih bisa jalan walaupun ada masalah. Ya, amin saudara. Tapi ketika saya setiap kali melayani di sana, dia sukacita aja dia, saudara, gembira aja dia. Nah, orang yang mental korban nggak bisa bersukacita, saudara. Karena dia fokus pada dirinya. Dia melihat aku yang paling kurang, paling tidak beruntung, paling jelek, semua, saudara. Dan nggak mungkin berubah, itu yang bahayanya. Jadi nggak mungkin mengalami kemajuan iman, mengalami kemajuan rohani, mengalami kemajuan fisik, mengalami kemajuan apapun, terobosan, nggak mungkin. Jemaat Makedonia dikatakan hatinya meluap. Dan ketika hati mereka meluap dengan sukacita, bukan hanya sukacita untuk dirinya, tapi ayat ini berkata, wow, hati mereka meluap untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Kepada siapa? Orang-orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem, di rumah Tuhan. Hati meluap memperhatikan orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem. Bagaimana orang yang sangat miskin, orang yang sedang dicobai dengan berbagai persoalan, masalah, penderitaan, berbagai banyak, tapi hatinya berkata, Paulus, kami mau ambil bagian menolong orang-orang yang sangat miskin tuh di daerah Yerusalem. Karena pada waktu penjajahan Romawi, banyak orang-orang ditangkap, disiksa, gereja-gereja Tuhan, saudara. Tapi hatinya bisa mau terbuka untuk orang lain. Ini yang mau kita pelajari, saudara. Ini yang sedang diseberangkan bagi kita pada saat ini. Amin. Saudara, dikatakan di situ, jemaat Makedonia dikatakan hati mereka meluap, memberi dengan sukacita. Bahkan dia katakan begini, Paulus juga punya hati, pemimpin waktu itu kan. Dia nggak sampai hati juga, gimana lah ya, dia udah sangat miskin. Tapi ayat itu berkata, mereka mendesak untuk diterima. Artinya Paulus ini, ambil ini, bawa ini ke Yerusalem. Sampai diutus si Titus ke sana. Artinya tulus, bukan hanya untuk pura-pura. Ini Paulus bawa ini. Ada orang di sana yang belum makan, ada orang di sana yang sedang sengsara. Dan dikatakan ayat itu tahun yang lalu, tahun ini juga berarti konsisten. Artinya apa? Konsisten itu apa? Terus menerus. Wah, gimana bisa? Lalu dikatakan mereka memberi lebih dari yang dapat diberi. Oh, ini gak gampang. Ada orang hanya memberi, oke lah sekedarnya. Kan gitu ya. Ibu kan tahu, kami gak seberapa. Ini aja lah Bu ya, cukup lah ya Bu ya. Yang lain lah Bu ya. Mereka gak bilang gitu. Tapi dikatakan Paulus, mereka memberi lebih dari yang bisa dapat diberi. Wow,
Inilah orang yang menyadari kasih karunia Tuhan bagi dia. Mereka dikatakan juga ayat di dalam 2 Korintus 8 ayat 2, kehidupan mereka akhirnya menjadi perangsang bagi banyak orang untuk mengikuti teladan mereka. Kegiatan yang dilakukan di Makedonia ini merangsang jemaat-jemaat yang lain, saudara, untuk melakukan hal yang sama, untuk menolong jemaat-jemaat miskin di Yerusalem pada waktu itu. Menginspirasi dan menggerakkan. Itu hidup yang berdampak. Bagaimana, saudara? Apakah saudara sampai sedetik ini hidupmu menginspirasi orang untuk datang sama Tuhan? Hidupmu menginspirasi orang untuk melayani Tuhan, memberikan dirinya, hidupnya totalitas kepada Tuhan? Atau hidupmu membuat orang lain keluar dari gereja? Keluar dari kelompok, keluar masuk dalam kelompok. Wah, kita belajar dari jemaat Makedonia. Bagaimana mereka punya kekuatan. Kekuatan itu karena kekuatan. Kita akan melihat bagaimana tetap kuat melayani dengan konsisten di tengah masalah. Saya harap saudara tidak hanya dengar lalu pulang keluar dari sini, saudara, ya itu kan hanya jemaat Makedonia. Seharusnya ada di jemaat Kados juga. Amin. Ya. Loh ya. Yang pertama adalah ayat itu berkata, karena mereka memberikan diri mereka pertama kepada Allah. Itu kunci pertama. Ulangan 6 ayat 5, Matius 22 ayat 37. Bukankah Tuhan berkata, hukum yang utama dan terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, rohmu, pikiranmu, kekuatanmu, akal budimu. Jadi orang di Makedonia enggak hitung-hitung. Nanti kalau aku kasih, nanti enggak makan aku ya 1 bulan ini. Makanya di dalam Matius 6 dikatakan, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau belum beres tentang masalah kebutuhan dan kita menganggap akhirnya kita alasan itu membuat kita nggak melayani. Saudara, jangan-jangan kita melakukan pelayanan tapi hidup kita belum kita beri sama Tuhan. Yang kita lakukan adalah seperti di dunia sana, hanya sebagai apa? Rutinitas atau sebagai profesi. Tapi ayat ini dikatakan mereka memberikan diri mereka pertama kepada Allah. Jadi bagaimana orang yang kuat dan bertahan, tetap melayani Tuhan, tetap memberikan pelayanan kasih, adalah orang yang sadar bahwa dia sudah ditebus dengan darah Yesus. Hidupnya adalah milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas kita. Amin. Maka kalau kita tahu hidup kita milik Tuhan, maka kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Orang yang demikian akan tahan uji. Benar, saudara. Tapi kalau saudara tidak mendedikasikan hidupmu, pikiranmu, jiwamu, rohmu, kekuatanmu sepenuhnya hanya pikiranmu saja, maka ketika mulai ada cakap-cakap ghosting, Bu, berhentilah dulu ya Bu ya, capek deh gitu terus menerus. Padahal kita harus kuat, ya kan? Macam mana saudara bisa berhenti dari istri? Berhenti dulu ya Pak, jadi istrimu hari ini, nggak masalah dulu aku. Berhenti ya Ma, aku jadi suami sama Bapak, berhentilah dulu. Kan tadi sudah dibilang, aku menerima pelayanan ini, ya kan? Saudara janji di depan mesbah Tuhan kan? Menerima dia. Loh, siapa yang suruh menikah? Kan kemauan kita dan di hadapan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memampukan kita, kan gitu. Amin. Pasti Tuhan akan memampukan kita. Tuhan, berikan aku menantu. Tuhan, berikan aku jodoh bagi yang anak muda. Tapi gak kuat menghadapi mertua, menghadapi menantu.
Sebelum saya menikah, saya sudah kuatkan hati saya. Apakah mau tinggal tempat mertua atau di mana? Tuhan, aku siap, karena aku udah milih untuk menikah. Kenapa? Karena kita menyadari itu kasih karunia Tuhan. Ya kan, saudara? Banyak orang nggak menikah, betul? Iya, banyak orang nggak punya cucu, banyak orang nggak punya menantu. Sadari kasih karunia Tuhan. Yang kedua, bagaimana mereka bisa tetap kuat, saudara? Lalu ayat itu dikatakan ini, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Siapa kami maksudnya di sini? Kami berbicara menyerahkan hidup kami kepada kami, itu berbicara Paulus, berbicara kepada ketaatan, ketundukan, kerendahan hati, mau dibimbing oleh siapa? Kami itu siapa? Paulus, pemimpin rohani, dan kepada gerejanya. Artinya keperlunya kepemimpinan rohani yang akan membawa mereka maju. Jadi jemaat Makedonia tetap tahan karena mereka mau dibimbing, saudara, digembalakan dengan baik. Saudara, di dalam kitab Ibrani 13 ayat 17 dikatakan kepemimpinan rohani itu, maka pemimpin rohani akan tidak henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ayat itu berkata, Paulus katakan, aku tidak henti-hentinya menasihati kamu, mencucurkan air mata, menyerahkan kamu kepada Tuhan, membangun doa, membangun firman-Nya. Kisah Rasul 20 ayat 31-32. Orang yang kuat adalah orang yang hidup di dalam kepemimpinan rohani. Ada mentor rohaninya. Tidak sendiri. Kenapa ada orang yang bunuh diri? Gak ada orang yang dekat sama dia mengingatkan dia firman Tuhan. Jadi jangan keluar dari komunitas yang benar. Amin, saudara. Iya, itu salah sekali. Yang ketiga adalah hidup yang dipimpin oleh roh dan firman Allah. Ayat 1 dikatakan memberitahukan tentang kasih karunia. Lalu ayat 9, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Artinya jemaat Makedonia itu ketika sudah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana mereka memiliki hati yang kaya atas semuanya, saudara. Di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di tengah kemiskinan, saudara. Karena mereka mau dipimpin oleh roh, bukan daging. Mau dipimpin oleh firman Allah. Itu tadi kesaksian Ibu Ros. Saya menemukan teman-teman yang ada, dimuridkan setiap hari, hidupnya banyak sekali berubah, banyak kesaksian. Kuat, saudara. Yang keempat, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8. Di ayat itu dikatakan, ayat yang ke-7 tadi di dalam 2 Korintus tadi, mereka kaya dalam iman. Lalu bukan iman saja, arti mereka kenapa kaya dalam iman? Karena tadi hidup dipimpin oleh firman Allah, oleh roh, oleh kepemimpinan Paulus, kepemimpinan rohani. Sehingga kayalah iman mereka. Tapi tidak stop sampai situ. Dikatakan kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, kaya akan kasih kepada hamba-hamba Tuhan dan pelayanan kasih. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8 di situ dikatakan, kita tidak cukup hanya punya iman, tapi harus bertumbuh. Bertumbuh dan bertambah. Itu yang membuat engkau akan kuat. Apa itu bertumbuh bertambah? Kalau dulu tidak suka ke gereja, sekarang suka ke gereja. Dulu tidak suka menara doa, sekarang suka menara doa. Dulu tidak suka baca Alkitab, sekarang suka baca Alkitab. Bertumbuh, bertambah. Dulu tidak suka bersaksi, sekarang suka bersaksi. Dulu tidak berani belajar memberi, karena mental korban, sekarang memberi. Itu namanya bertumbuh dan bertambah. Itulah yang sehat rohnya, itu yang sehat jasmaninya. Hosea 6 ayat 6 berkata begini, aku menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Jadi orang yang kuat adalah orang yang setia, orang yang bertekun dalam pengenalan akan Allah. Amin, saudara. Yang terus melekat
Yang kelima, ayat 11, Paulus berkata begini, bagaimana kuat dan tetap bertahan dalam pelayanan. Saya pikir cukup ayat 2 itu menjelaskan bahwa di tengah pelayanan mereka, dalam hidup mereka, pasti mereka menyisihkan waktu itu susah kali ya kan. Berarti dia harus mencari pekerjaan kan, sesuap nasi kan, untuk mengisi kampung tengah. Tapi bisa mereka melayani. Wow. Kenapa? Paulus mengatakan gini, selesaikan pelaksanaannya. Kalau engkau sudah diberikan kasih karunia untuk menolong pelayanan itu, ayo. Mungkin kau banyak tantangan, mungkin engkau harus mengatur waktu sedemikian rupa. Ayo, selesaikan tugasmu. Amin. Tetap melangkah. Artinya konsisten. Ayat 8 itu berbicara apa? Jaga keikhlasan dan kemurnian, motivasi, visi dan misimu dalam Tuhan. Jadi mengapa orang Makedonia itu banyak kesulitannya, banyak kesusahannya, banyak penderitaannya, dan lagi dicobai, dan sangat miskin, tapi bisa masuk dalam pelayanan Tuhan dan konsisten karena menjaga kemurnian hati nurani, tulus ikhlas. Mau orang bilang apa, terserah. Hatiku murni di hadapan Tuhan. Ayat ke-12 sampai 15, maka dikatakan Paulus bilang, bagaimana menyelesaikannya? Beri berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lebih kuat di dalam tantangan adalah ketika sadar bahwa satu, kekuatan melimpah itu dari Allah. Kalau aku akan memberi kepada orang miskin di Yerusalem, kan ada ayat firman Tuhan, Tuhan menyediakan benih. Tuhan menyediakan benih bagi kita. Kedua adalah orang yang sadar bahwa hidupnya ini adalah bejana tanah liat. Sadar saudara bahwa kalau kita tidak melakukan pelayanan kasih, artinya engkau nggak melayani Tuhan. Ingat satu waktu bejana tanah liat ini akan selesai masanya. Ya kan saudara? 2 Korintus 5 ayat 7, ayat 1 dikatakan, sadar bahwa hidup ini seperti kemah yang akan dibongkar. Tubuh kita ini kemah yang akan dibongkar. Mungkin seperti saya pernah dibedah, pernah melahirkan. Kan berarti dibongkar dong perutku untuk lahir anak terakhir, ya kan? Kakiku dibongkar, tanam besi. Saudara mungkin pernah dibongkar apa saja. Sadar hidup kita ini. Tapi itu akan pulih, kita akan sehat, kita akan kuat kalau kita menyadari hidup kita harus berdampak bagi Tuhan. Jadi ternyata orang yang kuat adalah orang yang melayani. Halo? Kenapa? Di dalam firman Tuhan dalam Efesus 6 dikatakan salah satu senjata perlengkapan senjata Allah adalah kasut yang rela memberitakan Injil, melayani, pergi bersaksi, cari jiwa, saudara. Yang terakhir saudara, orang yang bertahan tetap kuat di tengah berbagai cobaan penderitaan yang berat adalah orang yang melimpah kaya akan kasih Allah. Menyadari hidupku ini karena kasih karunia Tuhan. Suamiku ini karena kasih karunia Tuhan. Istriku ini karena kasih karunia Tuhan. Menantuku ini ada kasih karunia Tuhan. Untung ada yang mau kawin sama anakku, kira-kira gitulah. Hebat. Untung ada orang yang mau bertetangga dengan aku. Kita nggak nyadar itu kan, saudara? Ya. Untung aku masih bisa bekerja, walaupun mungkin nggak seberapa. Sadari, itulah orang yang kuat. Kita bangkit berdiri. Katakan.